Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai kegiatan, coba cek kanan kirinya, lihat di bawah. Apakah ada sampah? Silakan dipungut. Oke, udah bersih? Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa dulu. Pak duduk siap berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Dari yang kemarin, sebutkan model kandang berdasarkan konstruksi dindingnya. Ada yang tahu? Kan? Ya, paham ya. Proses dan open source. Kemudian berdasarkan bentuk lantainya ada dua. Panggung, kandang panggung dan pelajaran kali ini agar kalian mampu memahami tentang pengadaan bibit ternak unggas pedaging. Kemudian mampu memahami ciri-ciri DOC dengan baik dan benar. Ya. Kemudian juga kalian mampu melakukan sexing, metode sexing guna membedakan jantan dan betina. Ya. Silahkan dipahami dan diamati materinya. Jika mengalami kendala, silahkan ditanyakan ke Bapak. Seberapa pentingkah kalian mempelajari materi tentang penanganan dan pengadaan bibit ternak? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Nadia. Agar kita mampu mengetahui ciri-ciri DOC yang baik yang akan kita pelihara suatu saat nanti kita memulai usaha suatu peternakan atau bekerja di suatu perusahaan peternakan ayam. Ya, oke, saya lengkapi. Artinya kita pelajari ini guna untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terutama apabila kalian sudah lulus ya, paling tidak kalian sudah lulus, kalian sudah bekerja di suatu peternakan, ilmu ini pasti akan dipakai, digunakan, ya. Karena ketika kalian bekerja di suatu usaha peternakan ayam, pasti akan melewati kegiatan ini, tahapan ini, yaitu mulai pengadaan, mulai dari seleksi. Saat ini sedang dilakukan proses validasi di tempat prodi. Ya, sambil diperiksa itu dia. Ketika penebaran DOC sambil diperiksa kesehatan. Begini untuk DOC ayam broiler ketika sudah ditempat di tempat prodi. Untuk penanganan pertama ketika DOC ayam broiler sudah ditebar, kita bisa membuat makan. Bisa menentukan mana DOC yang jantan dan juga DOC yang betina.
Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini LKPD-nya ya, kerjakan secara berkelompok. Silakan kalian berdiskusi antara kelompok 1 dan antara sesama kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Tulis nama kelompoknya, kelasnya. Jadi setelah mengerjakan LKPD-nya, kalian melakukan presentasi. Nah, ini misalkan dari supplier yang terpercaya itu maksudnya agar mendapatkan DOC yang berkualitas dengan baik. Berhitung, tepuk, ambil napas. Ya, berhitung misalnya. 1, tepuk, 2. Ya, konsentrasi ya. Terus melanjutkan seperti itu ya. 2, tepuk, napas. Terus dilanjutkan gitu ya. Siap? Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Siap? Ibnu. 1, 2, 3. Harusnya dia apa? Tepuk. Harusnya dia tepuk. Ulangi. Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Dimulai dari Nadia. 1, Oke, urutan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang keras, coba yang keras. Gak usah baca ini. Ya, silakan dari kelompok 1. mengapa kita perlu mempelajari materi pengetahuan tentang pengadaan bibit? Karena agar kita mampu mengetahui ciri-ciri DOC yang baik yang akan kita pelihara suatu saat nanti kita memulai usaha peternakan atau bekerja di suatu perusahaan ternak ayam. Coba berdiri dulu, yang jawab berdiri dong. Ya, silakan dijawab. Karena agar kita mampu mengetahui ciri-ciri DOC yang baik yang akan kita pelihara suatu saat nanti kita memulai usaha peternakan atau bekerja di suatu perusahaan peternakan ayam. Bagaimana Desi dari kelompok 2? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Atau kelompok yang lainnya bisa menambahkan? Berdasarkan hasilnya terpercaya dan sudah memiliki kualitas dari pemerintah. 2, agar kualitas DOC yang kita pelihara mendapatkan kualitas yang terbaik. Sebutkan tahapan penanganan DOC saat pertama kali diterima sebelum DOC laku
loading. 4. Pada saat dihitung, dicek kondisi kesehatan DOC-nya. 5. Memberikan pakan dan minum. Hasil perhitungan bobot rata-rata DOC caranya berat box ditambah DOC dikurang berat box kosong dan dibagi jumlah ayam. Berisi kesimpulan dari hasil pengamatan dan penyelidikannya. Dari hasil pengamatan dan penyelidikannya, DOC dalam keadaan yang baik. Terus siswa menuliskan poin-poin penting yang diperoleh pada kolom. Pertama apa? Mortalitas, artinya kematiannya rendah ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan manajemen pemeliharaannya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, ada lagi? Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Cari materi, cari makalah. Makalah atau literatur. Makalah atau literatur tentang penanganan atau pengadaan bibit ya, pengadaan bibit unggas ayam broiler. Ya, cari literatur atau makalah, silakan dikumpulkan paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Ya. Silakan browsing, silakan cari literatur atau makalah. Per kelompok nggak apa-apa. Ya. Kemudian Bapak menyampaikan untuk materi berikutnya yaitu mengenai pemberian pakan dan minum pada ternak unggas. Ya. Kan tahapan kita pertama cadangan, kedua pengadaan bibit, kemudian besok materi selanjutnya yaitu pemberian pakan dan minum pada ternak unggas lagi. Kan secara berurutan kan pemeliharaannya seperti itu. Ya kan? Sampai kalau di ending itu sampai panen, sampai nimbang. Ya, itu pembelajarannya seperti itu, tahapannya seperti itu. Biar kalian tidak loncat, tidak. Pemahamannya biar berkelanjutan. Oke? Jika dirasa cukup, maka baiknya kita berdoa ya. Dengan doa tadi kita diawali dengan doa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan kelas, silakan beristirahat.